Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Siti Aulianisa dari kelas PS23D. Pada hari ini, di video ini saya akan membahas tentang kompensasi dan benefit. Oke. Nah, kenapa sih topik ini tuh penting untuk dibahas? Simak videonya. Jadi, kenapa ini tuh penting untuk dibahas? Setiap organisasi itu membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk mencapai tujuan perusahaan. Nah, di sisi lain, karyawan juga membutuhkan penghargaan yang layak atas waktu mereka, tenaga, keterampilan, dan kontribusi yang mereka berikan. Oleh karena itu, perusahaan perlu memiliki sistem kompensasi dan benefit untuk karyawan dan juga perusahaan tersebut. Oke, kita bahas kompensasi terlebih dahulu. Kompensasi adalah segala bentuk imbalan yang diberikan perusahaan kepada karyawan sebagai balasan atas pekerjaan yang telah mereka lakukan. Kompensasi menjadi salah satu alasan utama seseorang bekerja, karena melalui kompensasi ini karyawan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, secara umum kompensasi ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang langsung dan secara tidak langsung. Baik, kompensasi langsung merupakan imbalan yang diterima karyawan dalam bentuk uang secara langsung. Contohnya gaji pokok, upah lembur, bonus, komisi penjualan, insentif, dan lain sebagainya. Dan diberikan berdasarkan hasil kerja karyawan. Sebagai contoh, karyawan yang berhasil mencapai target penjualan mungkin akan mendapatkan bonus tambahan dari perusahaan. Bonus tersebut merupakan salah satu bentuk kompensasi langsung yang diterima karena berdasarkan pencapaian kerja karyawan tersebut. Sedangkan kompensasi tidak langsung itu biasanya diberikan dalam bentuk tunjangan atau fasilitas tertentu. Walaupun tidak selalu diterima dalam bentuk uang yang tunai, kompensasi ini tetap memiliki nilai yang bermanfaat bagi karyawan. Oke, selanjutnya adalah benefit. Apa itu benefit? Benefit adalah berbagai keuntungan tambahan yang diberikan perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan. Benefit ini biasanya berfokus pada kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang karyawan yang di luar gaji, di luar upah pokok yang mereka terima. Contohnya itu misalnya asuransi kesehatan, tunjangan hari raya, program pensiun, cuti tahunan, fasilitas transportasi, makan, dan lain sebagainya. Saat ini banyak perusahaan juga yang mulai memberikan benefit yang lebih fleksibel, seperti sistem kerja yang fleksibel gitu loh, kerja hibrid, work from home, jam kerja yang bisa diatur atau fleksibel, fasilitas olahraga, program keseimbangan kehidupan, atau work-life balance. Nah, kenapa sih compensation and benefit ini suatu hal yang penting gitu? Alasan yang pertama itu karena kompensasi dan benefit ini dapat meningkatkan motivasi kerja karyawan. Contohnya ketika karyawan merasa bahwa usaha dan kontribusi mereka itu dihargai dengan baik, nah mereka akan cenderung lebih semangat dalam bekerja. Sebaliknya, tapi jika mereka merasa kompensasi dan benefit yang mereka terima ini tidak sesuai dengan beban kerja yang mereka berikan, motivasi kerjanya pasti menurun. Alasan kedua adalah untuk meningkatkan kepuasan kerja karyawan. Karyawan yang mendapatkan kompensasi dan benefit yang memadai biasanya akan lebih nyaman dan puas terhadap pekerjaan yang mereka lakukan. Nah, kepuasan kerja ini penting karena apa? Karena dapat mempengaruhi produktivitas karyawan kepada perusahaan. Jadi kualitas kerjanya meningkat dan hubungan antar karyawan dan perusahaan pun terjalin dengan baik. Lalu alasan lainnya itu juga membantu perusahaan mempertahankan karyawan yang berkualitas. Di saat ini, di zaman ini, persaingan di dunia kerja ini semakin tinggi. Banyak perusahaan yang bersaing untuk mendapatkan karyawan yang terbaik. Kualifikasi pun selalu ditingkatkan tiap tahunnya. Oleh karena itu, sistem kompensasi dan benefit ini dapat menjadi sistem yang kompetitif gitu bagi perusahaan, dan dapat menjadi strategi penting untuk mempertahankan karyawan agar tidak mudah berpindah ke perusahaan yang lain. Nah, kompensasi dan benefit ini selain bermanfaat untuk karyawan, juga bermanfaat untuk perusahaan tersebut.
Perusahaan yang mampu mengelola sistem kompensasinya secara efektif biasanya memiliki tingkat produktivitas yang lebih baik. Karyawan menjadi lebih termotivasi mencapai target dan memberikan kinerja mereka yang paling baik. Dan pada akhirnya, hal ini akan membantu perusahaan mencapai tujuan organisasi mereka secara lebih efektif. Oke, gimana nih? Udah pada ngerti belum konsep dasar dari kompensasi dan benefit? Dari pembahasan yang tadi dapat dipahami bahwa kompensasi dan benefit ini bukan hanya sekedar pemberian gaji atau upah terhadap karyawan. Tapi kompensasi dan benefit ini juga merupakan bagian dari strategi manajemen sumber daya manusia yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi, kepuasan kerja, loyalitas, serta produktivitas karyawan. Baik, sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa kompensasi dan benefit ini merupakan imbalan yang diberikan kepada karyawan atas kontribusi mereka kepada perusahaan. Sedangkan benefit ini berbagai fasilitas dan keuntungan tambahan yang diberikan untuk mendukung kesejahteraan para karyawan. Nah, keduanya ini saling berkaitan dan memiliki peran penting untuk menciptakan hubungan kerja yang baik. Oke, segitu dulu video dari saya, Siti Aulianisa. Saya mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.